Sangat kecil. Sampai kita nggak mengerti kan, kita lagi masih atmosfernya luar biasa, udah dapat kemenangan, dapat Udah siap 3 poin. menang ya. Benar, sampai I'm sure like 50% tidak lagi lihat pertandingan, udah tari-tarian, ada nyanyi, udah atmosfernya wow banget. Tapi kita pada saat wasitnya pelit dan ada gol kedua, ya kita nggak mengerti awalnya sampai kita bisa lihat video lagi seperti apa akhirnya, what happened, and sangat kecewa. Sangat kecewa. Istilah diaspora kini menjadi bagian penting di timnas Indonesia, mulai pemain diaspora dari Inggris, Spanyol, hingga Belanda. Namun kali ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan diaspora dari Prancis dan Inggris yang juga udah lama tinggal di Indonesia. Dia merupakan content creator dan juga fans timnas Indonesia. Hari ini bergabung sama gue ada Matias alias cowok Prancis. Halo Matias. Halo, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Matias? Baik, sehat, terima kasih. Sehat ya. Jadi kalau di Instagram nih, kamu punya akun namanya cowok Perancis ya? Benar, cowok Perancis. Cowok Perancis. Kenapa bisa menamakan akunnya nih cowok Perancis sih? Gimana ya ceritanya? Mungkin awalnya sebenarnya awalnya tidak terlalu fokus kepada namanya, tapi ya yang paling jelas ya kalau bahasa Prancisnya le mec français, the French guy. Jadi saya pilih bahasa Indonesia ya cowok Prancis pas. Cowok Prancis ya. Dan kamu merupakan orang Prancis asli ya, betul? Benar. Jadi mama saya Prancis, bapak saya Inggris, tapi aslinya dari Mauritius, Pulau Mauritius dekat Afrika. Oke, dan kamu udah tinggal di Indonesia dari? Ceritanya dari 2016 pertama kali ke Indonesia, bahkan pertama kali ke Asia waktu itu. Waktu itu saya masih kuliah S1 di Perancis dan saya punya kesempatan, saya pengen banget untuk 1 tahun di luar negeri karena jauh lebih bagus untuk mendalami budaya, tentang bahasa, terus menjelajahi negara juga. Dan waktu itu ada beberapa pilihan, salah satunya di Asia adalah Indonesia. Mungkin bagi teman-teman di Perancis, wah kamu kenapa jauh-jauh ke Indonesia kan? Iya, karena jauh banget. Pilih Inggris, Jerman, bahkan ada US, ada beberapa kan. But itu adalah pilihan saya dan saya sebagai orang yang suka menjelajahi negara baru, discovering, saya pilih Indonesia dan waktu itu langsung ke Yogyakarta. Oke, langsung ke Yogyakarta. Itu kuliah berarti ya? Waktu itu kuliah benar. Jadi S1 tahun ketiga, selama 1 tahun dari 2016 sampai 2017 di Jogja, di UGM, selama 1 tahun. Benar. Gimana itu ke Jogja, negara baru pertama kali juga, dan Jogja kan culture-nya dia punya culture yang unik ya, maksudnya beda lah dari culture Jakarta. Ada culture shock gak waktu itu? Culture shock-nya apa ya? Sebenarnya kalau kita selalu bahas kan orang asing ke Indonesia ada culture shock tentang makanan, cuaca. Kebetulan saya dulu tumbuh besar 10 tahun di Afrika. Kurang lebih suasananya sama, tropikal, makanannya pedas, makan nasi. Jadi tentang gastronomi, tentang cuaca masih aman sih. Mungkin awalnya faktor keramaian. Misalnya pertama kali jalan, walaupun Jogja ya ramai, macet. Kalau macet memang macet sekali. Macet. Itu yang bikin saya ramai banget emang. Dimensinya luar biasa. Dan apa yang membuat Matias langsung jatuh cinta? Apakah itu langsung saya suka negara ini atau butuh adaptasi baru suka sama Indonesia?
Mungkin ceritanya bisa mulai sedikit sebelum saya ke Indonesia, karena waktu saya S1 di Perancis, saya mengatur teman-teman dari luar negeri yang mau exchange student di sekolah saya. Jadi selalu jemput mereka dari bandara, bawa mereka ke rumah sakit, urusin akomodasi mereka dan macam-macam. Dan waktu itu tahun pertama dan tahun kedua ada 5 orang, 10 orang dari Indonesia. Jadi ceritanya mungkin mulai dari situ, kenalin, terus mereka juga sangat baik, sangat welcome, sangat ramah. Jadi dan langsung mereka, wah kamu satu hari harus ke Indonesia, etc. Dan pada saat saya bilang, guys, teman-teman, besok next semester I'm coming to your country, I'm going to your university. Dan mereka semuanya, wow, kamu datang semuanya jemput di bandara itu. Saya ingat. Dan jadi saya bisa sedikit kepo sama keramahan orang, apakah hanya karena mereka exchange student di Indonesia, di Perancis, apakah mereka spesial, tapi pada saat ke Jogja, pada saat keliling sedikit, bisa lihat satu budayanya sangat kaya, karena negara sangat besar, semua daerah beda-beda, dan keramahan orang memang itu tidak bisa bohong, luar biasa. Dan kalau Jogja emang dikenal juga emang orangnya ramah-ramah ya. Itu Iya, yang membuat kamu merasa welcome banget pasti di Jogja dan di Indonesia. Iya, jadi pada saat sampai langsung dari bandara udah dijemput, udah merasa seperti oke lah, saya bukan sendiri di sini, udah punya teman, udah bisa dapat teman-teman yang bisa bantu saya di sini, dan keramahan orang dan semakin lama semakin nyamannya di Indonesia bikin saya seperti apalagi di Jogja seperti rumah kedua. Oke. Kamu bahasa Indonesia ini jago banget. Itu belajar berapa lama sih? Ini lancar banget sih. Ya, sedikit-sedikit lah. Lancar banget. Berarti dari 2016 sampai sekarang kamu udah menetap terus ya di Indonesia? Iya, jadi ceritanya dulu 1 tahun di UGM, terus habis itu balik ke Perancis ke Eropa selama 2 tahun, 1 tahun untuk bekerja, untuk nabung, terus tahun kedua untuk S2 S2 1 tahun, ada 3 bulan di Perancis, 3 bulan di Spanyol, sama 3 bulan di Inggris, dan habis itu ada keputusan lagi untuk ke Indonesia untuk magang waktu itu. Magang akhir sebelum COVID. Magang, terus bekerja di sini, terus beta, dan sampai sekarang di sini. Keren. Kamu lancar banget sih, bahasa Indonesianya keren banget. Terus aku lihat di sosial media kamu juga fans sepak bola. Berarti di Prancis udah nonton bola belum? Sering banget ya. Terus di sini nonton bola juga. Ada nggak perbedaan atau persamaan yang kamu rasain nih antara sepak bola Prancis dan sepak bola Indonesia? Jadi ya dulu kalau saya memang passionnya dari kecil ya. Dulu main juga sampai junior kalau suka Liga Prancis, junior di Lorient, FC Lorient, warnanya orange. Orange, benar. Ya, sampai junior, terus ada beberapa di bagian saya, mungkin kalian tahu kipernya Ilian Meslier di US, di UK. Di Leeds. Sedikit di bawah saya, terus beberapa pemain waktu itu yang bisa pecah ya. Dan selalu di stadium, selalu nonton di stadiumnya lumayan kecil ya, tapi seru karena kita selalu, apalagi pada saat di Liga 1, selalu ada klub besar yang datang, ada Lyon, ada PSG, ada Marseille, jadi semuanya kita bisa tonton di stadium, dan ambience-nya luar biasa. Karena juga pada saat tinggal di Afrika, Piala Afrika sering nonton di Gabon, di Senegal, jadi pernah nonton kan Didier Drogba, Samuel Eto'o, semuanya pada saat main di Piala Afrika, apalagi zaman dulu. Keseruan juga beda, tapi atmosfernya luar biasa. Nah, perbedaan sama persamaan sepak bola, mungkin perbedaan adalah infrastruktur. Kalau di sini masih
sambil dibangun semuanya kan, infrastruktur dan mungkin manajemen lebih maju di Perancis. Semuanya diatur, semuanya lebih rapi, disiplin, dari klub kecil sampai klub besar. Kalau dari fans, iya dari fans persamaan, kita punya rivalitas juga kan di Prancis. Ada PSG, ada Marseille, ada Lyon, Saint-Etienne, etc. Tapi kalau secara fanatik mungkin jauh lebih fanatik di sini. Fanatik ya di sini ya. Tapi semalam aja kita lihat pertandingan kan Persija sama Persib. Saya dulu walaupun misalnya ada rivalitas besar di Eropa, di Prancis, saya nggak pernah lihat pemain yang naik tank. Iya benar, itu di sini doang kayaknya. Iya, awalnya kan nggak percaya, tapi pada saat pertama kali ke Bandung tahun lalu untuk nonton lawan Persib, wow, itu luar biasa. Iya di sini emang benar-benar tensionnya tuh emang berasa banget ya. Walaupun di Prancis juga fanatik, tapi terutama Persija Persib emang tensinya harus diakuin kemarin terutama itu beda banget ya dari secara tensi fans. Benar, dan bisa lihat juga kadang keluar dari bola ya. Sayangnya itu semuanya punya passionnya satu. Kalau ada timnas semuanya duduk sebelah-sebelah, tapi pada saat Persija lawan Persib itu ada keseruan. Jadi ya semoga kedepannya bisa juga belajar dari situ dan semakin lama semakin maju, ramah dan kan semuanya satu passion. Jadi harusnya ya selalu ada kalah, selalu ada menang, tapi harus support masing-masing dan passionnya sama. Iya, karena hanya 90 menit aja di lapangan kan. Habis itu selesai game udah kita temenan lagi, udah akrab lagi ya. Benar, dan kita juga harus tahu negara Indonesia itu sangat muda, hampir 300 juta orang, tapi sangat muda. Jadi semua anak-anak yang bermimpi satu hari main bola, mereka semuanya masuk stadium, lihat di TV, nonton, punya pemain bintang, etc. Jadi kita harus kasih inspirasi yang positif, bukan lihat keseluruhan atau kerebutan di antara supporter biar mereka bisa tiru karena mereka masuk stadium. Jadi mereka lihat dari mata langsung, harus tahu itu ke depannya ada efek yang buruk sebenarnya. Jadi harus belajar dari situ, ke depannya harus baik. Apalagi sekarang bukan hanya dari Liga 1, tapi Timnas juga punya spotlight seluruh dunia. Jadi harus kasih spotlight yang paling baik tentang Indonesia. Ya, setuju banget. Kalau ngomongin bola Eropa, selain bola Perancis, tim favoritnya apa sih, Matias? Tim favorit? Itu pertanyaan selalu ada ya. Iya dong. Ingin tahu apa ya? Jadi memang saya suka bola secara umum, bukan hanya di 90 menit di lapangan, tapi juga sebagian supporter. Kalau saya di Perancis selalu ada di kota Lorient, jadi selalu nonton Liga 1, Liga 2. I would say Lorient karena dulu di sana. Kalau kemarin ada Champions League kan, ada Brest yang masuk, yaitu outsider. Dekat kota Perancis, dengan beberapa pemain, sering nonton di sana. Jadi untuk kebanggaan daerah saya, memang kita ikut Brest kan. Brest ya, underdog musim ini. Underdog, sayangnya lawan PSG kemarin karena mereka mau, dan PSG juga pasti mau Brest sebisa mungkin ya, tapi ya sayangnya langsung ada Brest lawan PSG. Iya. Selain Prancis, apa ya, kalau di UK, papa saya dekat Tottenham dan Arsenal tempatnya. Oke. Jadi dari kecil juga nonton dua-duanya, tapi lebih ke Arsenal sih. Arsenal ya, Arsenal juga lagi oke-okenya di Liga dan di UCL. Oke banget. Kalau di Liga 1 Indonesia ada? Liga 1 Indonesia memang semua suasana luar biasa. Saya kemarin sampai Madura, sampai baru kemarin di Kediri juga, di mana ada mati lampu. Jadi di Kemalut udah Malut belum pernah. Kalau ke Jawa tinggal 1 atau 2 klub lah, mungkin Dewa sama Persita. Oke. Berarti kamu emang suka nonton langsung di stadion ya?
Saya suka dan pengen lihat langsung dari mata, karena kalau kita nonton di TV, ya kita cuma dapat gambar dari pemain, dari yang punya bola. Kalau kita lihat langsung di stadion bisa rasain seperti apa suasananya, komunitas bola sekitar kotanya, etc. Jadi saya pengen suatu hari kunjungi semua stadion Liga 1, semoga berhasil dan jadi nanti bisa review dan kalau kasih opini ya bukan gara-gara lihat satu atau dua video, tapi memang punya pengalaman di sana. Ya, keren. Kamu juga nonton Timnas Indonesia beberapa kali di stadion. Kemarin juga nonton ya lawan Bahrain di Bahrain National Stadium. Itu match 2-2 dan kita kebobolan di menit 97. Itu kontroversial. Itu bagaimana kondisinya di stadion saat itu? Yes, benar. Jadi saya sampai Bahrain dan China. Kalau Bahrain itu jadi satu harus tahu komunitas diaspora dan orang Indonesia di sana bukan hanya dari Bahrain tapi datang dari seluruh Middle East. Itu luar biasa. Jadi dari Oman, dari UAE, dari Emirates, Saudi, Qatar, etc. Semuanya datang. Jadi ada lebih dari 3.000 penonton supporter Indonesia. Itu keren sekali, sampai ada koreo, sampai ada semuanya diatur dengan baik dan luar biasa. Momen yang kebobolan menit terakhir itu sangat menyakitkan, pastilah. Lemas banget ya. Benar, ketinggalan 1-0 terus 1-1, 2-1 sama gol Rafael yang luar biasa di depan mata. Terus ada beberapa keputusan yang bisa bikin kita kecewa dan kesal. Satu momen yang sangat menyakitkan karena kita bisa dapat 3 poin, akhirnya dapat 1. Dan dari euforia juga kita dari sangat up sampai sangat down, apalagi di tribun, tapi tetap kasih support ya kepada pemain. Atmosfernya frustrasi, tapi harus tahu juga mungkin kita bisa belajar dari situ. Kalau wasitnya belum selesai pertandingan belum selesai. Jadi walaupun kita nambah 6 menit atau 9 menit atau berapa, harus bisa tahan sampai habis. Karena itu gol ke terakhir itu mungkin bisa dihindari kalau memang fokus 200% dan fighting sampai 200%. Kalau keputusan wasit memang setiap weekend ada di liga yang sangat besar ya di Eropa, nambah 1 menit, kurang 1 menit, tapi tidak ada komplain karena itu adalah bagian dari bola juga. Jadi sangat kecewa pasti, tapi bisa juga belajar dari situasi ini untuk kedepannya. Misalnya besok lawan Australia, lawan Bahrain lagi karena kita akan welcome mereka, dan kedepannya biar kita bisa tahan sampai habis atau masuk lebih banyak gol dari awal biar kita bisa tahan. Bisa kill the game. Karena di sini tuh saya kan nonton di TV kan, itu rasanya sih lemes banget sih pas bobol menit 97 itu. Jadi nggak kebayang di stadion selemes apa tuh. Iya. Kebobolan detik terakhir. Iya, sangat kecil. Sampai kita nggak mengerti kan, kita lagi masih atmosfernya luar biasa, udah dapat kemenangan, udah siap menang ya. Benar, sampai I'm sure like 50% tidak lagi lihat pertandingan, udah tari-tarian, ada nyanyi, udah atmosfernya wow banget. Tapi kita pada saat wasitnya pelik dan ada gol kedua, ya kita nggak mengerti awalnya sampai kita bisa lihat video lagi seperti apa akhirnya, what happened, and sangat kecewa. Sangat kecewa. Dan kamu setelah dari Qatar, kamu langsung ke China, di mana itu juga jadi kekalahan perdana timnas di round 3 kemarin. Kalau di stadion itu gimana tuh? Itu kan kalah ya. Kalau yang sebelumnya seri rasa kalah. Kalau ini tuh benar-benar udah kalah 2-1. Itu di stadion suasananya gimana, Matias? Lawan China. Nah, kita harus tahu juga kalau lawan China, kita kalau di Indonesia orang sangat-sangat suka bola. Kalau di China bukan olahraga utama, tapi harus tahu juga Indonesia 280 juta penduduk,
China kali 5. Iya, lebih banyak. Walau stadiumnya masih 40,000 tapi full. Mereka full atribut merah-merah, nyanyi semuanya semuanya diatur, atmosfernya wow banget. Jadi suara orang Indonesia yang di pojok atas itu tidak terlalu kedengaran, tapi tetap ada mungkin 200-300 orang, jadi luar biasa juga. Kecewa kenapa? Karena kita udah pikir dari papernya kita unggul ya, pasti. Udah punya struktur dalam timnya, udah punya pemain yang paling lebih mungkin jago ya dan lebih terkenal daripada pemain China. Jadi mungkin terlalu udah menang sebelum main, padahal enggak. Kan 90 menit semuanya bisa terjadi, dan China harus tahu juga mereka pernah ikut Piala Dunia, mereka punya pengalaman, dan mereka main di kandang setelah kalah beberapa kali, mau nggak mau harus menang. Harus menang. Waktu itu saya pernah wawancara beberapa supporter China, mereka aja tidak percaya sama tim sendiri. Paling bagus 1-1 lah, atau imbang sama Indonesia, karena mereka puji timnas Indonesia luar biasa. Tapi bisa lihat juga dari permainan mungkin kena sedikit mental dari Bahrain. Sama kebobolan terakhir itu, sampai pada lawan China main, tapi bisa lihat babak kedua lebih teratur daripada babak pertama kan. Dan China punya 2 kesempatan, mungkin 2 kesalahan dari pertahanan timnas Indonesia dan langsung masuk gol. Betul. Dan ya nggak ada kado ya di bola, kalau strikernya masuk goal is goal. So at the end of the game ya we lost karena mungkin bangun sedikit terlambat. Dan ya mungkin satu kejadian lagi di mana harus belajar, harus fokus dari awal. Dan ya kalau kita misalnya punya beberapa pertandingan sebelumnya yang kalah atau kena mental atau kena sesuatu, harus cepat melupakan sambil belajar dan fokus kepada kedepannya, biar kan 3 poin is very very important, especially kedepannya masih ada 4 pertandingan. Jadi kita bisa lihat kan semuanya padat, semua punya 6 poin. 1 poin atau 1 gol kebobolan juga sangat penting sekarang, jadi harus sebisa mungkin maksimalisasi 4 pertandingan terakhir ini. Dan fokus dari pertandingan ke pertandingan dulu juga itu sangat penting ya. Dan di pertandingan selanjutnya kita lawan Australia, itu juga bukan lawan yang mudah. Dan Matias di Instagram udah memposting hashtag Sydney Kandang Garuda. Nah, berarti kan nih bakal nonton lagi nih bulan Maret nanti di Sydney ya. Persiapannya apa nih untuk UED nanti? Benar, jadi Sydney it's a big game, seperti kita baru ngomong. It's very important to fokus satu pertandingan per satu pertandingan. Oke, kita akan menerima Bahrain yang pasti akan sangat panas, apalagi di GBK, apalagi dengan kejadian kemarin. Ya, tapi sebelumnya ada Australia. Australia itu sangat penting karena bisa dapat poin juga. Pasti kalau kita lihat papernya, Australia pernah masuk Piala Dunia, lawan Perancis, lawan beberapa tim sangat besar. Tapi competition is 90 menit, apalagi pertandingan. Kita pernah imbang sama mereka di GBK kemarin. Harus cari poin di sana, itu sangat penting. Dan kalau nggak bisa masuk gol, harus tahan tidak kebobolan, itu sangat penting. Dan di masyarakat di sini tuh udah expect minimal kita bisa bawa 1 poin sebenarnya. Dan kalau menurut Matias sendiri itu possible nggak? Dan kalau itu possible, kira-kira siapa pemain yang bisa menjadi game changer-nya nih buat lawan Australia nanti? Oke, memang semuanya possible. Saya sangat jujur possible banget. Apalagi Australia, kita bisa lihat tidak sesuai ekspektasi. Mereka harusnya unggul di grup ini. Padahal sekarang realitasnya beda. Mereka sedikit kesusahan. Kalau nggak salah ada beberapa pemain kunci dari Australia yang tidak akan datang juga. Cedera.
Tapi ya itu di luar bola. Kalau pas di pertandingan kita juga punya pemain yang sangat kunci, sangat penting. Saya selalu bahaskan Calvin Verdong, dia sangat penting, very humble, tidak terlalu ngomong, tapi bisa lihat hasil di pertandingan sangat penting. Ada Tom Haye sama, very very important, apalagi di tangga. Di belakang ada Jesus dan jangan lupa juga Rizky Ridho yang sangat sangat kuat ya. Kalau di depan kita bisa lihat kadang kita masuk gol yang luar biasa seperti Rafael sama orang Manggul. Tapi kadang ada tinggal sedikit aja biar kita bisa masuk lebih banyak gol. Mungkin ada peluang yang tidak diselesaikan dengan baik, atau mungkin adalah bisa beberapa alasan, tapi mungkin bisa dipelajari dari itu, bisa lebih baik. Kita akan punya oleh Roga, udah confirm. Siapa tahu membawa fire di depannya. Dia sangat teknik, sangat cepat juga. Mungkin bisa membawa aura yang sangat termotivasi dan sangat lebih positif, apalagi kalau bisa masuk gol dalam 10-20 menit pertama, itu sangat penting. Oke. Dan kaget Australia karena mereka pasti tidak nyangka Indonesia bisa fighting sebesar ini di sana. Iya, karena di tahun lalu di Asian Cup kita kalah 4-0, lalu di September kita bisa ambil draw 0-0, jadi kita secara pertandingan kita improve terus nih, dan pastinya nih ada oleh Romani dan pemain-pemain lain yang chemistry semakin oke, harusnya kita bisa lebih improve lagi ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga kita ngelihat klasemen ini rapet banget, ya Jepang udah sendirian lah di atas, tapi Australia dan negara-negara lain termasuk Indonesia finish peluangnya nih untuk ke Piala Dunia masih rapat banget. Untuk timnas sendiri, menurut kamu sebesar apa sih peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan? Setiap Piala Dunia, setiap piala selalu ada kejutan. Indonesia salah satunya yang memang muncul sekali sejak 2-3 tahun terakhir, dan semakin lama semakin besar. Ini grupnya sangat banyak kejutan. Kita nggak nyangka Australia bisa beberapa kali kalah, atau Jepang unggul, tapi masih sangat rapat ya di bawah Jepang. Menurut saya memang sangat yakin ada peluang, ada kesempatan untuk masuk, apalagi kalau masuk Piala Dunia memang euforianya pasti luar biasa. Kalau tidak masuk pun jangan terlalu kecewa karena adalah proses kan. Kita bisa lihat tim besar juga kadang tidak masuk. Kemarin 2018 kalau misalnya Italia tidak masuk, Belanda juga enggak. Benar, jadi kan setiap 4 tahun pasti happens, big teams tidak masuk. So proses harus dimengerti, harus direspek juga. Setiap tim punya proses. But saya sangat optimis dengan timnas Indonesia. Kalau tidak bisa masuk tempat kedua yang sangat ketat, bisa peluang keempat, masih ada playoff dan masih sangat penting. Jangan pikir sudah hilang ya euforianya, pasti bisa. Tapi menurut saya kalau kan masih ada 4 pertandingan, harus fokus satu persatu. Yang pertama, kalau bisa dapat sebanyak poin mungkin, itu sangat penting karena memang kita let's get very very optimis. Tapi kalau kita dapat semua pemenangan ya nggak ada saingannya, kita tetap nomor 2 kan. Yeah. Jadi emang ini terbuka banget ya untuk Indonesia untuk even bukan lolos di peringkat 2, masih ada playoff di peringkat 3 dan 4, which is itu juga masih terbuka lebar banget ya untuk timnas masuk di playoff itu. Nah, kamu juga tahun lalu itu sempat nonton Euro ya, Euro 2024, kamu langsung nonton di stadion ya? Yes, selama hampir 1 bulan di sana, keliling juga Jerman, beberapa mungkin 7 stadium ya berbeda.
euforianya luar biasa. Yang saya memang pengalaman unik adalah kan di Eropa ada banyak negara, banyak yang ikut piala itu, dan kita misalnya kan selalu bagi Eropa Barat, Eropa Timur. Eropa Timur ada banyak negara yang kecil yang kita nggak pernah bahas tentang bola, atau kita tidak pernah selain satu atau dua pemain, tapi biasanya kita nggak kenal. Dan pada saat Euro, apalagi di Jerman yang negara sangat besar, sangat tetangga juga di Eropa, kita bisa lihat euforianya dari para supporter. Misalnya kita nggak nyangka tim seperti Georgia yang dipimpin oleh pemain dulu mantan Prancis, Willy Sagnol, bisa sampai situ. Dan kebetulan pada saat di sana, pada saat mereka main, supporter dari negara yang paling kecil seperti Georgia atau Turki yang sangat besar tapi komunitas luar biasa juga, mereka yang paling optimis, paling merayakan, paling mewah ya cara supportnya. Itu yang bikin saya misalnya yang ada di sana bisa juga kenalin langsung sama orang dari negara mereka. Dan mereka punya ya budaya masing-masing pasti, tapi bisa langsung ngomong sama mereka, belajar dari mereka, dari budaya, dan wah mereka baik-baik sekali. Kasus Georgia itu nanti mungkin bisa terulang kalau misal kita lolos ke Piala Dunia, pasti kan negara lain bakal memandang kita seperti itu ya, dan pasti kita nanti juga fansnya banyak yang ke stadion, dan kita bisa membuat suatu kegilaan juga tuh kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan fans-fans kita. Tapi kan kamu juga nonton timnas Perancis ya pas di Euro, negara asli kamu. Nah kalau kamu nonton timnas Perancis di stadion sama nonton timnas Indonesia di stadion, itu passionnya sama gak sih? Rasa memilikinya sama gak? Kalau sekarang kayaknya sama ya. Sama ya? Indonesia. Karena Prancis kan sering dari dulu nonton di TV ataupun di stadium, sering nonton. Mereka juga sering keliling Prancis kalau main di home untuk masuk di beberapa daerah, stadium kecil, stadium besar. Efornya bagus, tapi kita udah tahu standing Prancis di atas. Jadi negara besar lah ya. Tapi nggak seseru misalnya pernah masuk juga di Piala Afrika nonton beberapa tim, atau Indonesia atau misalnya China kemarin. Tidak seseru ini karena kalau di sini margin progresnya masih luar biasa. Kita dari bawah ke atas masih ada banyak peluang, banyak progresnya untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bahkan kalau kita lihat secara umum, kita lihat misalnya penggemar bola di sini, apalagi negara yang sangat muda mulai dari awal, kalau memang bisa bangun infrastruktur yang bagus, pasti kita bisa pikir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, the next Ronaldo, the next Messi is not di sana, tapi di sini karena jumlah penduduk kan, pasti euforianya beda dan bisa lihat pasti ada progres ke depannya. Jadi sekarang mungkin lebih seru nonton timnas Indonesia ya kalau sekarang ya. Lebih seru dan apa ya, kita bisa lihat kalau Prancis memang biasa kan. Iya benar. Karena kita nih Indonesia underdog ya, jadi underdog tuh kan kadang lebih seru ya. Benar sekali, dan euforianya beda. Kita bisa memang ngerasain vibes-nya di stadium. Vibes-nya pertama kali masuk GBK beberapa tahun yang lalu, saya ingat it's like bisa rasa explosion of joy of it's like masuk budaya di sini kan, keluarga, anak-anak, orang yang sudah pensiun semuanya ikut acara keluarga. Jadi euforianya beda. Kalau misal Indonesia lolos dan Prancis kan ya harusnya kan udah lolos juga ya Piala Dunia. Kalau nanti ketemu di Piala Dunia, kamu dukung siapa? Itu pertanyaannya yang semakin lama semakin ada. Itu yang saya selalu bilang adalah kalau kejadian Prancis
atau Indonesia lawan Perancis di Piala Dunia 2026. Artinya Indonesia udah lolos, jadi saya sangat bahagia. Artinya Indonesia udah bisa masuk top 32, top tim di dunia. Oke, sebagai underdog, tapi pengalaman baru dan euforianya pasti luar biasa. Jadi levelnya udah luar biasa. Dan jadi udah enjoy the game aja ya, enjoy the game aja. Pasti menikmati pertandingannya, tapi tetap berharap Indonesia bisa buat kejutan besar. Oke. Sebelum kita tutup, coba aku mau minta tolong kamu buat kasih semangat buat timnas Indonesia lawan Australia, tapi dalam bahasa Perancis dong. Dalam bahasa Perancis? Dalam bahasa Perancis. Oke. L'équipe nationale indonésienne, tout n'est pas perdu, vous êtes bien lancés pour vous qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Soyez forts, travaillez ensemble et vous allez y arriver. Bon courage. Oke, artinya apa tuh? Artinya apa? Semua peluang pasti ada, jangan kecewa, keep going, keep fighting, sangat bersatu dan pasti kalian akan lolos. Oke, keren banget. Kalau gitu sukses terus buat Matias. Untuk karirnya dan juga nanti away day di Australia lancar-lancar semuanya, dan juga mungkin nanti nonton di GBK atau away selanjutnya kamu bisa juga semoga keliling stadion di Indonesia. Pokoknya sukses terus. Thank you Matias udah hadir di Akurasi TV. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara, dan sukses terus buat timnas dan buat Liga 1 yang semakin maju juga. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Matur nuwun. Oke, itu dia episode dengan Matias, cowok Prancis, fans timnas Indonesia yang berasal dari Prancis. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.